presentasi pola bersama dengan Bapak Menteri tentunya. Kami persilakan rekan-rekan pendekatan dari Pak. Itu kan sudah kita lakukan ya kepada komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk bisa juga menjadi investor di pasar modal. Yang terakhir, kalau teman-teman mengikuti di acara Syariah Investor Week kemarin, kita mengajak komunitas dari industri penerbangan, ya awak pesawat menjadi investor saham. Tentu semua kelompok, semua komunitas kita ajak. Tadi kan Baim Wong sempat mention bahwa dia baru mendengar soal istilah IPO karena tadi sempat ditanyain juga dari bosnya itu untuk IPO. Nah, kan Baim juga punya perusahaan yang cukup besar nih Pak. Mungkin ada edukasi mungkin ke arah sana Pak untuk... Ya tentu. Tadi saya udah berdiskusi juga dengan Pak Menteri Ekraf ya bagaimana supaya kita bisa menjalin kerjasama, bertukar informasi ya supaya kami di bursa juga bisa melihat prospek, memahami bagaimana struktur bisnis di industri kreatif, ya teman-teman di industri kreatif juga bisa mulai mempersiapkan diri, memahami bagaimana regulasi untuk bisa menjadi perusahaan tercatat misalnya. Tentu itu akan terus kita lakukan. Kan ada juga artis yang baru pertama kali menginjakan kaki di Bursa Efek Indonesia di mana ini gimana nih dari bursa mungkin untuk meng-encourage mereka supaya bisa menjadi investor? Artis, pelajar, ya siapapun kelompok masyarakat tentu kami silakan untuk datang dan hadir di bursa. Tanggapan bursa soal saham-saham di depak dari FTSE Pak? Ya itu kan memang proses yang yang memang sudah disampaikan dan kita pahami itu sebagai konsekuensi jangka pendek dari upaya reformasi yang kita lakukan bersama-sama di pasar modal kita. Pak, ada kekhawatiran dari pelaku pasar bahwa ini akan membuat investor global atau investor asing keluar Pak? Untuk jangka pendek mungkin ya, tetapi apa yang kita lakukan selama ini tentu adalah untuk kebaikan jangka menengah dan jangka panjang dari pasar modal kita. Jadi tentu investor yang horizonnya harusnya hakikat berinvestasi di pasar modal itu adalah jangka panjang, tentu akan melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Ada nggak sih Pak langkah-langkah untuk mendorong emiten-emiten yang keluar dari daftar ini kembali masuk ke FTSE? Tentu saja ada. Ya, kami setelah ini akan melihat perusahaan-perusahaan tercatat yang potensial untuk bisa masuk kepada indeks-indeks global. Akan kami ajak diskusi bagaimana kita bisa bersama-sama ya untuk bisa menambah jumlah perusahaan tercatat kita yang bisa masuk ke dalam indeks global. Tentu dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan. Kami akan memberikan dukungan untuk itu. Udah ada timetable-nya nggak Pak? Kapan mau diajak diskusi emiten-emiten potensial ini? Dalam waktu yang tidak lama. Kami belum bisa menyampaikan waktunya, tetapi itu sedang kami siapkan di internal. Ada berapa banyak emiten Pak yang kira-kira? Kita lihat yang market cap-nya itu ada di range yang harusnya bisa masuk, ya, yang tingkat likuiditasnya cukup baik, itu nanti kita ajak diskusi. Selain dua kategori itu, kriteria apa lagi Pak yang akan diajak diskusi? Ya tentu kita akan mengikuti ketentuan yang secara terbuka disampaikan oleh Global Index Provider, ya kriteria-kriteria dari perusahaan yang bisa atau eligible untuk masuk. Pak, kemarin salah satu saham yang didepak dari FTSE juga salah satunya karena nggak memenuhi kewajiban free float yang sudah sebutkan dari bursa bahwa ketentuan free float sejauh itu adalah kalau untuk pemenuhan ketentuan free float ini kan baru berjalan, ya. Tentu kita tetap berkomunikasi dengan asosiasi emiten, ya kita ingin melihat bagaimana progresnya, bagaimana komitmennya, ya kan, dan apa yang bisa didukung oleh bursa. Ya. Saya kira kita pantau terus progresnya, kita lihat bagaimana kita harapkan tentunya pada waktunya itu bisa dipenuhi oleh seluruh perusahaan tercatat yang ada.
lembaga penyedia indeksnya itu masih batas waktu masih kok kira-kira buat emiten di Indonesia persekutuan emiten di Indonesia itu masuk dalam indeks itu berapa persen? Enggak. Tentu itu semuanya adalah kewenangan dari global index provider ya untuk memasukkan atau mengeluarkan kapan itu dilakukan. Ya, kami tidak pada posisi untuk melakukan intervensi tentu saja. Berarti ada batas privat itu ya? Ketentuan dari penyedia indeks. Nah, sekali lagi itu kan adalah kewenangan yang dimiliki oleh global index provider. Ya. Pak, kalau untuk Gimana? tadinya udah Ya, ada yang udah submit nggak ETF emas? ETF emas sudah ada 2 manajer investasi yang menyampaikan dokumen ke bursa. Ya, kita lihat mudah-mudahan prosesnya lancar. Pak, kalau dalam waktu dekat ini masih ada jadwal pertemuan dengan indeks-indeks global? Oh, ada pertemuan rutin dilakukan. Ya, terakhir itu tanggal 29 Mei akhir April itu ada pertemuan. Di bulan Mei juga ada pertemuan, kemudian ada permintaan data yang disampaikan oleh MSCI. Sudah kami sampaikan. Setelah itu akan ada pertemuan lagi di level teknis. Jadi di level teknis sering sekali ada pertemuan. Diskusi berjalan terus. Ya, dengan kelompok investor global itu pertemuan juga rutin dilakukan. Kayak sektor entertainment dan production house katanya mau ada IPO lagi Pak. Katanya BI lagi mendorong 2 emiten kalau 2 calon emiten kalau Oh ya, yang dari industri kreatif sepertinya ada di pipeline, tapi nanti silakan detailnya dengan Pak Nyoman. Itu punyanya Raffi Ahmad ya Pak? Saya belum tahu, nanti bisa dicek dengan Pak Nyoman. Iya. Soalnya kan Raffi udah beberapa waktu Itu tentu akan baik ya, bagi diversifikasi portfolio sektor industri yang ada di. udah sempat ketemu sama Raffi nggak sih Pak? Kalau saya enggak, Belum pernah. ya mungkin timnya Pak Nyoman ya. Oh, timnya Pak Nyoman udah. Update proses seleksi dong Pak. Ya? Proses seleksi update. Seleksi apa? Seleksi calon bursa. Oh, Iya. no comment. Hasilnya gimana? No comment. Ya, tentu ikuti saja seluruh prosesnya. Ya. Tentu siapapun itu nanti pasti kita yakini itu adalah yang baik untuk bursa ke depan. Ya, jadi ikuti saja prosesnya. Persiapan Jeff. buat pengumuman MSCI akhir bulan ini Pak, selain rapat teknis, Di mana? persiapan pengumuman MSCI di akhir bulan ini selain rapat teknis Pak. Oh ya, persiapan kan sudah kita sampaikan di akhir bulan Maret. Seluruh yang perlu kita sampaikan sudah kita sampaikan. Kita sebaliknya meminta menunggu masukan tidak hanya dari MSCI dan FTSE, tetapi juga dari investor global. Kita minta memberikan masukan. Yang penting hari ini happy Pak ya, banyak artis yang datang Pak ya. Ya, kayaknya masih happy. Terima kasih. Gimana? Pengamat-pengamat yang belakangan ini kan juga banyak yang nggak pernah ada di pasar modal tiba-tiba bilang jadi pengamat pasar modal. Nah itu gimana Pak? Kan kesannya juga tidak mensupport mereka. Gini, kalau terkait dengan apakah ada BI juga memberikan gini, ya saya paham maksudnya pihak-pihak yang menyampaikan analisis, apalagi rekomendasi ya terkait dengan pasar modal, perdagangan efek di bursa, itu kan sudah ada ketentuan di POJK. Ya, jadi saya kira semua pihak ikuti aja ketentuan yang ada di POJK itu, ya terkait pihak-pihak yang dapat memberikan rekomendasi terkait dengan investasi di pasar modal. Ekonomi mereka kan sudah tersebar di medsos juga. Oh iya, makanya kita kembali ke peraturan, ya kami tentu sebagai koordinator harus berjalan dalam koridor peraturan. Jadi ikuti saja peraturan yang ada. Pak setelah Idul Adha langsung masuk apa? Libur juga nggak sih Pak? Kamis 14 enggak? Kalender bursa kan sudah disampaikan jauh-jauh hari, ya. Hari Jumat itu adalah hari bursa. Jadi bulan Juni Juli Pak, ini ada isu untuk bertahan tidak membeli untuk saham dulu Pak. Nanti kalau setelah bulan Juli baru membeli. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Investor tentu sekali lagi kami sampaikan
tetap memperhatikan fundamental, ya, berinvestasi secara rasional, ya, dan berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Itu saja. Ya, keputusan berinvestasi sepenuhnya ada pada investor masing-masing. Baik. Jadi boleh dulu Pak, total artis yang hadir dan Total artis yang hadir kan sekitar 130 lebih. Jadi total influencer dan artis yang kira-kira sudah masuk dalam listnya kita itu total ada 500 lebih. Yang akan kita bagi dalam beberapa batch nanti proses akuisisinya. Nanti ada penambahan berapa artis lagi Pak yang sedang diproses? Berarti ada 300 lebih lagi. Dan impact-nya secara kinerja dengan akuisisi artis-artis ini seperti apa Pak? Akan sangat bagus dan ekspansif dan sangat masif. Karena nanti akan kita jalanin salah satunya yaitu dari iklan rakyatnya. Boleh jelasin nggak sih? Potensi nilainya berapa Pak? Apa? Akuisisi atau potensi nilainya? Potensi Nilai. mungkin ini masih dalam kita nggak bisa sampaikan ya, karena kan menyangkut privacy dari masing-masing deal ini tersebut. Model bisnisnya seperti apa sih Pak? Ini kerjasama dengan artis-artis ini? Model bisnisnya, ya kita kan akan membentuk satu talent management di mana kita ya mengelola talent tersebut. Jadi semua monetization-nya nanti akan melalui talent management tersebut. Tetapi yang paling penting nanti adalah dari AI-nya ini, digital twin yang kita akan jadiin menjadi program iklan rakyat yang akan mensupport tadi Kementerian UMKM, Kementerian Aircraft, dan Transmigrasi. Sehingga kita menutup gap yang selama ini public figure untuk iklan dan lain sebagainya hanya dinikmatin oleh brand-brand besar. Tetapi Volago masuk, kami akan pengen menggunakan teknologi Volago AI ini bisa dinikmatin oleh seluruh UMKM di Indonesia. Ini berarti artinya revenue sharing apa ya dengan artis-artis ini? Ya tadi, bisnis modelnya mungkin nanti akan saya sampaikan setelah issue. Setelah ini selesai semua. Presentasinya Karena kita mungkin kita belum bisa disclose itu semua. Persentasenya ini semua berbeda-beda sesuai dengan leveling dari artis tersebut. Pak, berarti dengan kementerian udah merasa semua udah kerjasama? Udah kerjasama. Selain itu ada Jadi dengan UMKM, kita dengan tadi Sapa UMKM, dengan Aircraft, kita akan melatih 48 titik ya, 48 kota, kabupaten, mengtrain pengangguran menjadi digital economy creator. Ataupun orang yang sudah ini akan kira-kira yang pengangguran targetnya adalah mendapatkan UMR lah. Itu ya. Yang kedua adalah tadi, yang sudah ada income, bagaimana kita menjadikan dia menjadi hero. Kira-kira begitu. Pak, sudah diperhitungkan belum Pak untuk daerah-daerah yang kecil, itu kan nanti Bapak melakukan di semua Nusantara itu. Ya. Itu berapa titik dan semua sudah Bapak perhitungkan untuk internet dan lainnya? Kalau tadi dengan Menteri Aircraft kita akan coba dari 48 titik. Ya kayak kemarin kita baru selesai dari Pontianak. Dan responnya sekitar 370 orang yang kami latih dan sekarang sudah mulai ada berpenghasilan. Selama 7 hari programnya. Pak, DRS kan menambah KBLT ya, kita bertukar informasi. Ya. Boleh tanggapannya nggak Pak, kenapa melakukan penambahan KBLT? Kita menambah KBL itu karena kita memang ada usaha baru. Seperti yang sudah dijelasin kan kemarin di RUPS itu. Jadi karena kan satu, kita menambah KBLI yaitu lebih ke, sekarang kan kita dalam satu digital ecosystem ini, kreator ini hanya membantu orang menjual produknya. Nah, di kedepan hari, Volago ini akan melihat sesuai dengan data, produk-produk apa sih yang paling laku. Sehingga kita akan mengumpulkan tadi yang Pak Menteri juga sudah sebutin. Para UMKM ini bisa jadi promosi bagus tahun ini, tapi tahun depan udah drop. Karena memang how to manage the brand, how to manage the e-commerce itu harus mempunyai skill khusus. Nah, KBLI itu salah satunya yang kita buat untuk memanage ini. Jadi memanage dari sosok hulunya dulu. Kita mengelola brand, mengelola the products, dan baru dijual di ekosistem Volago ini. Itu sih. Pak, tadi kan Mbak Imong sempat ngomong bahwa sempat dimention, ditanyain apakah dia ada rencana IPO membawa lebih besar lagi Tiger Wong-nya. Itu memang ada ke arah sana juga nggak sih Pak? Oh bukan, itu beda. Kalau itu kan lebih ke Tiger Wong Entertainment punya Mbak Imong. Nah kalau ini, Volago ini sebelumnya, awal-awalnya itu adalah Tiger Wong Agency yang bergelut memang di TikTok. Itu beda perusahaan sama sekali.
Tiger Wong Entertainment sama Tiger Wong Agency itu beda. Pak, artinya nanti ini ekosistemnya Yang akan UMKM tadi. UMKM tadi itu akan mengambil UMKM yang udah ada sekarang ini pada cabut dari E-commerce. Cabut dari mana? e-commerce itu, Pak. karena biaya. UMKM ini pokoknya kita dengan Pak Menteri, tadi kan sudah ada nama satu programnya Sapa UMKM itu. Jadi mereka sudah memverifikasi nanti UMKM tersebut. Tapi nanti akan dibuatkan satu platform juga. Nanti akan di API connect dengan platform Volago AI. Di situ nanti bisa berjualan produknya. Di sana nanti pokoknya ya itu akan saya utarakan mungkin di next session kali ya. Artinya tidak berjualan di platform e-commerce yang ada sekarang. Bukan banyak yang bisa kita kerjain selain advertising, commerce dan entertainment, nanti akan ada penggabungannya yang secara massal. Jadi hari ini basically adalah cuman ya biar publik juga tahu bahwa right issue-nya kita itu salah satunya untuk ini. Dan kita sebenarnya sudah melakukan program yang memang sudah kita rencanakan dan kita sudah menjalin hubungan mitra strategis dengan 3 kementerian dan juga dengan para influencer. Karena memang industri ini masih baru di Indonesia. Seperti tadi sudah disampaikan juga ya. Ada nggak sih Pak dari artis yang serap right isunya? Yang apa? Yang serap right isunya? Waduh, saya tidak tahu. Tapi mungkin ada yang menyampaikan. Ya itu saya nggak tahu ya. Ya pokoknya kan di right issue kami selaku sudah ada standby buyer. Kira-kira begitu. Target UMKM Bapak sudah ditetapkan untuk tahun ini. Apa? Untuk tahun ini untuk yang UMKM-nya targetnya sudah tahu berapa jumlahnya Pak? Sudah tahu berapa jumlahnya? Atau Bapak menjangkau? Oh iya, jadi ini sudah dalam tahap, tadi kan sudah diceritain Pak Menteri kan, sedang dalam tahap API kita. Karena beliau baru launching software-nya itu kan 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah. Jadi sekarang masih dalam tahap sinkronisasi API. Pak, terkait bisnis yang OTT gimana Pak? Terkait bisnis yang OTT, ya kita akan launching di awal Juni. Itu yang pola play, Pak. Pola Play. Ada target penggunanya nggak setelah memperoleh Piala Dunia? Gimana? Kan itu launchingnya bulan Juni ya? Itu ada Ya, target. awal Juni. Ya, targetnya pasti langsung jutaan subscriber. Itu yang menayangkan mikrodrama itu. Yes. Jadi nanti dalam aplikasi ini akan ada mikrodrama yang sudah kami produksi versi Indonesia menggunakan artis-artis influencer yang sudah ada di Volago. Dan juga banyak sekali drama, microdrama yang sudah kita dari luar negeri yang masuk. Itu mungkin ada ribuan microdrama nanti setelah ini. Kemudian nanti juga akan ada ya tadi siaran sports langsung. Ya, kemudian ada juga nanti ke depan itu pay-per-view untuk konser yang Volago Pro jalanin. Sehingga nanti Vola Play ini akan berkembang menjadi satu ekosistem yang sangat kuat. Ya mungkin sekarang saya belum bisa sampaikan juga terlalu detail, tapi basically kita sudah punya roadmap-nya. Jadi banyak sekali orang yang bilang, kamu belum punya OTT tapi sudah pengen ngambil football. Itu salah sama sekali, karena memang kita memang sudah menjalankan ini, tetapi kita tadi awalnya bukan ingin launching di Q2. Kita ingin launching sebenarnya di Q3. Tapi dengan ada percepatan football match ini, FIFA, makanya kita harus launching segera. Itu aja sih. Berarti udah ada target bisa mengenerate income berapa dong? Iya, kalian bisa hitung sendiri aja. Dari Kan 85.000 kalau 1 juta aja itu 85 miliar. Ya 2 juta itu 170 miliar. Belum lagi dari revenue sponsorship dan lain sebagainya. Gitu. Oke? Di platform di dunia di negara manapun saja. Sehingga secara sistem sudah tidak usah diragukan. Pak, selain red issue masih ada rencana aksi korporasi lagi nggak? Nanti tunggu satu-satu dulu Pak ya. Kata bilang ada plan ke arah sini. Ya, tunggu dulu satu-satu ya Pak. Piala Dunia gimana Pak? Hah? Piala Dunia Ya bagus sekali. korporasi ini kenapa untuk kinerja Volago? Sangat bagus Pak. Tadi saya sudah sampaikan sedikit. Ya. Oke, thank you.